Halo Ngominers, apa kabar? Preview singkat pertandingan besok dini hari Inter lawan Barcelona, atau Barcelona lawan Inter, karena kita akan bertandang ke markas Barcelona di, kalau nggak salah namanya bukan Camp Nou lagi, tapi ada Spotify apa gitu. Oke, sebelum itu aku dapat kiriman ini dari kalau kawan yang rajin ikut live streamku. Aku tahu aku kalau sawer-saweran itu pakai Sociobas kan. Nah, kemarin itu ada lomba, ada bukan lomba sih ya, kayak kompetisi gitu, pakai sabatonnya di Sociobas yang waktunya nambah itu. Nah, aku ikutan, ternyata aku dapat kaos. Kayaknya Sociobas sayang sama aku karena sawerannya lumayan lancar. Oke, ini dia. Aku XL, wah cukup banget, mantap. Mungkin besok pas pertandingan aku pakai kaos ini. Alright, taruh dulu. Nah, langsung saja. Terus terang saja, kalau kawan-kawan ngelihat video sebelumku collab sama fans Barcelona, mereka kepercayaan dirinya sedang di angkasa. Nggak nyalain juga, walaupun menyebalkan, tapi tidak menyalahkan juga, karena memang Barcelona itu kalau tidak salah ingat ya, aku sempat baca bahwa rata-rata mereka mencetak gol 3,1 per pertandingan di Liga Champions. Cuma kalah dikit sama Bayern Munchen 3, berapa gitu ya, aku lupa. Tapi mumpung ngomong Bayern Munchen yang lebih produktif dibandingkan Barcelona kita singkirkan. Oke. So anything is possible. Apapun itu masih mungkin terjadi di dalam dunia sepak bola. Walaupun banyak yang bilang, bahkan di Sempre Inter juga ini, Inter Milan mengalami disadvantage itu, tidak diuntungkan atau ada beberapa kelemahan lah dibandingkan Barcelona dalam pertemuannya, terutama ya jelas masalah fisik yang, cuma kalau masalah fisik aku yakin Barcelona juga sama. Yang paling parah itu adalah masalah mental. Barcelona 3 pertandingan terakhir mereka meroket, sedangkan Inter 3 pertandingan terakhir tidak usah kita bahas. Banyak yang ngomong, kok nggak bahas soal lawan Bolonya itu yang Ombon terutama itu, kenapa nggak dibahas itu, yang lemparan ke dalamnya jauh sekali, maju sampai berapa meter itu. Ya lumayan lah kalau kawan-kawan lihat, udah banyak itu. Kemudian pada saat lawan Roma juga, 2 kali penalti tidak dikasih. Yang satu mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi yang terakhir itu yang Bisek sama Ndika, itu udah lewat. Tidak ada gunanya diomongkan lagi. Yang jelas dalam pertandingan ini harus diakui mental Inter itu sedang down. But dukungan itu datang dari berbagai penjuru. Ada siapa namanya ini, Julio Cesar di ruang trofi Inter. Julio Cesar, sampai jumpa di Barcelona, kita nonton, kita dukung Inter. Itu mantan pemain Inter loh. Kemudian Lautaro juga. Lautaro meminta fans untuk yakinlah pada kami. Aku akan mengikuti omongan Lautaro. Aku yakin, aku akan mendukung, aku akan yakin Inter bisa minimal kita seri. Kalaupun kalah, jangan lebih dari 1 gol, karena kita akan meledakkan Barcelona di kandang nanti. Sekarang kalau syukur-syukur kita bisa menang, wah bagus. Kalau kemarin kata Singurah kemarin yang aku ajak collab itu, dia mau ngebantai Inter di kandang Barcelona, gas habis-habisan. Nanti kalau saat di kandang Inter nggak apa, dia maunya menang 3-0. Nanti di kandang Inter kalah 2-0 nggak apa, tetap lolos gitu. Kalau aku sih kita kejutkan Barcelona di kandang mereka sendiri, biar sampai kayak dulu. Ingat enggak, kita masih selebrasi di dalam lapangan, mereka sudah hidupkan itu penyiram rumput itu, nggak akan pernah aku lupakan. Lautaro bilang begitu, dan selain meminta kepada para fans untuk mendukung Inter, dia juga meminta pada para pemain, yakinlah pada diri kita, yakin pada diri sendiri bahwa Barcelona itu memang great, memang hebat, tapi kita juga tidak kalah hebatnya. Dia bilang begini, ya kami tahu itu, ini merupakan minggu yang sangat sulit bagi kami, tapi kami telah menunjukkan di banyak stadion bahwa
kami bisa melakukan hal-hal terbaik, hal-hal yang mengejutkan, dan itu melawan tim-tim top, dan kita memenangkannya dengan cara kami, dengan personality kami. Kami mencapai titik ini karena kami secara konsisten menunjukkan kualitas itu di lapangan. Saya sangat tidak diragukan, saya sangat tidak meragukannya, dan saya juga sangat tidak ada keraguan terhadap teman saya, rekan saya. Wow, kata-kata yang sangat membakar semangat dari Il Capitano kita. Sementara itu Inzaghi juga bilang sangat bangga, walaupun treble dream atau mimpi tentang treble kita akhirnya sudah sirna karena Coppa Italia kita udah tersingkir, tapi tetap bangga. Dan aku juga, kalau aku jadi Inzaghi, ini bukan kesombongan, ini bukan ngeles, karena kawan-kawan tahu sendiri dengan skuad yang kita miliki, dengan pemain cadangan macam Korea, Arnaud Topik, Aslani, Bisek, dan lain-lain, kita bisa melangkah sejauh ini. Itu bagiku sangat membanggakan, sangat membanggakan. Apalagi nanti kita bisa mengejutkan Barcelona di kandang mereka sendiri. Dan kabar baiknya adalah ada satu Prancis yang gugur, isi Pavard gak bisa main, satu lagi sudah fit, dan kabarnya dia akan masuk di starting line up. Begini, kalau Inter memasukkan Thuram di starting line up, kemungkinan kan dia tidak akan bermain secara full 90 menit. Berarti Inter ingin mencetak gol awal. Kalau kawan-kawan ingat, kecenderungan Inter sebelum 3 hasil yang mengejutkan itu adalah Inter tampil bagus di babak pertama, kemudian babak kedua itu menurun drastis. Nah, kemungkinan Inzaghi ini ingin tren yang sama. Tampil menyengat di babak pertama, kalau bisa mencuri gol, 1 gol atau 2 gol di babak pertama, kemudian di babak kedua berusaha memanage pertandingan dengan lebih bagus, dengan lebih baik, jangan sampai kebobolan. Begitu. Kalau dari kemarin sudah dijelaskan di collab itu, kalau dari 12 pertandingan apa berapa itu memang Barcelona itu menang 6 kali. Seri aku lupa berapa seri, tapi kalau nggak salah kita menangnya berapa ya, 2 kali apa 4 kali. Pokoknya intinya mereka lebih banyak menang. Tapi kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir kita lebih banyak menang. 2 tahun lalu kan kita ngalahin mereka, kita bikin mereka nggak lolos dari grup. Waktu itu mereka dipegang Xavi, masih pemainnya masih bagus-bagus juga. So aku sama sekali sebelumnya terus terang aja, bahkan pada saat aku collab pun aku merasa aduh kayaknya kemungkinan kecil banget Inter menang. Tapi entah kenapa sejak kemarin ketika aku pikir-pikir, kok kayaknya aku optimis ya, kok entah kenapa dari mana munculnya confidence ini. Aku nggak peduli, kita lihat besok. Siapkan kopi. Aku nggak akan kayak temanku itu yang kopinya 4 gelas tapi 1 gelas doang, habis itu dipakein air sampai kopinya bening. Aku akan lupa ke poin kopi, nggak ada kopi bro, aduh. Oke. Kalau gimana ntar aku ke terminal cari kopi malam-malam. Kalau nggak ada kopi aku pakai bir nanti di sini. Pokoknya yang aku inginkan adalah kita datang ke Barcelona, kita bertanding dengan segala kekuatan. Kalau kita kalah itu harus karena musuh kita lebih bagus dari kita, bukan karena kita main jelek, bukan karena kita melakukan kesalahan. Kalau musuh yang lebih bagus daripada kita terus kita kalah, aku bisa terima, bisa legowo. Tapi kalau kita kalah karena kita mainnya jelek, bikin blunder, bikin kesalahan, itu yang bikin nyesek. Kalau kawan-kawan gimana? Sama kayak kapan ya kita kalah itu ya? Pada saat lawan Manchester City di final itu legowo aku, karena kita mainnya bagus. Tapi ya ada satu detail yang bikin kita bukan itu, salah aku ngambil contoh. Lawan apa ya yang kita kalah, tapi memang waktu itu musuhnya. Anyway, biar nggak terlalu panjang, kawan-kawan ngerti yang aku maksud. Kalau kita kalah itu harus karena musuh kita yang lebih bagus, bukan karena kita yang jelek, bukan karena ada Lukaku yang menghalangi gol, yang gagal nyetak gol dari 3 meter dari depan gawang. Itu maksudku. Oke, itu dulu guys, sampai jumpa besok jam 3 pagi. Kita
bersukaria bersama, bersedih juga bersama. Kita nggak perlu booking gua karena udah subscription 1 tahun, udah langganan. Oke, ciao guys, ini dulu. Sampai jumpa besok pagi.